menarik banget. Soalnya mereka masih kecil-kecil, tapi kalau ditanyakan pajak itu apa ya? Oh itu kalau kita punya penghasilan, sebagian dari penghasilan kita dipotong pajak untuk negara. Betul. Terus untuk apa? Ya kan bikin rumah sakit, bikin mereka udah bisa menjelaskan seperti itu. Iya, jadi kalau untuk SD itu sebenarnya lebih kita memberikan informasi tentang sharing. Jadi bahwa apapun yang kita berikan kepada negara itu akan di-share kepada yang lain. Hai Waters, kembali lagi dengan Women on Tax Channel. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa suksesnya sebagai seorang wanita, karir sebagai seorang ibu rumah tangga, ya semuanya deh, pokoknya dah komplek rasanya. Yaitu namanya Inge Diana, dan kebetulan beliau masih di Direktorat Jenderal Pajak. Mari halo Inge, gimana kabarnya Inge? Baik sekali Mbak Lis, Olin, sehat ya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kamu tambah smart. Aku boleh memperkenalkan diri dengan nama lengkap aku enggak? Oke. Halo Women in Tech semuanya. Nama saya Inge Diana Rismawanti. Saat ini saya adalah Kasubdit Penyuluhan Perpajakan di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Senang sekali hari ini bisa bergabung di Women on Tech. Terima kasih semuanya. Makasih Inge meluangkan waktunya ya, mau kesini, mau ketemu dengan anggota semuanya. Ini mungkin begini ya, Inge tadi udah menyebutkan sebagai jabatannya sebagai Kasubdit Penyuluhan Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Kalau saya nggak salah dengar ya Inge ya, di kantor pajak, di Direktorat Pajak itu kan ada penyuluhan, ada hubungan dan masyarakat. Kok nggak salah ada Kasubdit satu lagi ya? Ada pelayanan, ada juga kerjasama dan kemitraan sebetulnya. Nah, sekarang gini mungkin ya saya mau tanyakan, apa sih bedanya penyuluhan, hubungan dan masyarakat, dan pelayanan? Karena semuanya kan juga untuk masyarakat. Oke, kalau untuk praktisnya langsung ke contoh aja. Boleh. Kalau teman-teman di Humas, ada Kani di sana yang sudah menjadi tamu kalian beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan udah tonton semua ya tentang Kani. Nah, Humas itu sebetulnya dia harus memberikan komunikasi, baik itu ke internal maupun juga pada eksternal gitu loh. Internalnya siapa? Ya pegawai Direktorat Jenderal Pajak gitu. Eksternalnya siapa? Bisa ke media, bisa ke wajib pajak juga, bisa ke asosiasi, bisa kemana aja sebetulnya. Nah, saya di penyuluhan kita lebih untuk mempersiapkan sebetulnya materinya apa yang mau diberikan untuk sosialisasi, kemudian juga siapa nanti yang harus berbicara, misalnya itu yang kita mengatur. Kalau kita mau bicara dengan asosiasi, ada teman-teman di kerjasama. Teman-teman di kerjasama ini mereka yang punya hubungan dengan para asosiasi, dengan kementerian atau lembaga lainnya, bisa juga dengan luar negeri, asosiasi luar negeri atau kantor pajak yang ada di luar negeri. Ada satu lagi Subdit Pelayanan. Nah, ini sebenarnya lebih menangani kebijakan pelayanan yang dilakukan di unit-unit pelayanan Direktorat Jenderal Pajak. Itu gampangnya. Oke, itu bedanya ya. Kalau unit-unit pelayanan Direktorat Pajak berarti intern dong, kayak kantor pelayanan pajak begitu? Iya, jadi ya sebetulnya internnya betul. Jadi mereka memberikan kebijakan-kebijakan kira-kira seperti apa sih pelayanan harus sana, atau standar pelayanannya harus seperti apa kan, biar semua itu melayani wajib pajak dengan cara yang sama. Gitu. Dengan kayak tadi seperti Inge kan ngomong ada subdit pelayanan, penyuluhan, hubungan masyarakat. Sekarang saya sebagai orang awam, untuk kita sebagai orang awam, saya sebagai orang awam mewakili teman-teman yang lainnya nggak tahu. Mau tanya masalah pajak. Katakan masalah harusnya cukup ke KPP, cukup ke AR. Tapi kita karena nggak ketidaktahuan, kalau tanya aja ke kantor pusatnya aja deh. Untuk pusat penyuluhan tuh berarti harus tahu semuanya.
harusnya itu masalah ke pelayanan masyarakat, tapi kita nanyanya penyuluhan mesti juga dilayanin dong. Oh iya, sebetulnya sih tadi sudah benar banget tuh Mbak Lis. Kalau wajib pajak butuh informasi boleh ke KPP paling gampang. Kalau sudah wajib pajak ketemu AR gitu kan, atau bisa juga ketemu kepala seksinya kalau nggak puas juga ketemu kepala kantornya minta gitu kan. Ternyata nggak puas juga mau ke kantor pusat boleh gitu kan, boleh. Nanti di kantor pusat di direktorat kami nanti bisa diterima di mana aja, tergantung permasalahannya apa gitu loh. Mau pengaduan pelayanan kah gitu, atau ada masalah dengan integritas kah gitu. Jadi sebetulnya nanti kita di kantor pusat kan nggak cuma penyuluhan pelayanan dan humas aja nih, ada yang mengurusi masalah kepegawaian ya kan, proses bisnis, barangkali ada wajib pajak yang mengatakan peraturan yang nggak pas. Nah nanti kami semua di kantor pusat sebetulnya bisa aja. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya tetap ke KPP dulu atau telepon dulu. Telepon bisa lewat kering pajak 1.500-200. Telepon ke kering pajak sebelum ketemu bagian humasnya atau untuk menanyakan pertanyaan? Sebaiknya sih sebelum datang ke kantor ya, sebelum datang ke kantor coba telepon dulu lewat kering pajak, barangkali sudah diperoleh nanti jawaban di situ. Tanpa harus ketemu kami, susah-susah datang, lagi COVID-19 ya kan, pakai sarana online dulu, kalau bisa selesai alhamdulillah. Kalau memang masih belum puas juga silahkan gitu datang. Oh iya. Lah ini enggak, saya pernah saya alamin sih. Saya tuh mau nanyakan ke salah satu AR. Oke. Ternyata jawabannya itu sangat, ya menurut saya kurang memuaskan. Oke. Ya memang mungkin kalau saya lihat dari itu tiap AR itu mungkin dapat jatah ya, dapat jatah KPP. Tapi harusnya mungkin secara SOP-nya atau gimana pun kan nggak mesti ini bukan kerjaan gue, ini kerjaan lu, sana aja kan, harusnya nggak begitu. Betul ya. Itu kan harusnya mungkin kalau kita tarik ke atas lagi, itu kan bukannya tugasnya dan wewenangnya dari kakapnya, kanwil ataupun kantor pusat. Betul. Untuk lebih mensosialisasikan, begini loh cara etikanya kalau menjawab nggak tahu atau apa itu rutin dilakukan begitu. Kalau itu namanya komunikasi internal. Nah, ini tugas Dika Ani nih, komunikasi internal, memberikan, atau bisa juga di Pak Yari yang pelayanan. Artinya gini, pelayanan itu kan tidak melulu masalah di TPT, ya kan gitu. Dengan AR juga sama, bagaimana cara menjawab, seandainya tidak bisa kita jawab seperti apa, harus kita memberikan jawaban kepada wajib pajak supaya mereka tidak kecewa gitu. Kita rutin sebetulnya boleh untuk seperti itu, tapi kadang-kadang ya tahu sendiri kalau udah kembali ke pribadi, saya berharap sebetulnya para wajib pajak tidak menyamakan bahwa semua orang pajak seperti itu gitu, karena pasti ada kasus 1-2 orang, mudah-mudahan nggak banyak ya gitu, yang memang barangkali agak melenceng standarnya dibandingkan dengan apa yang sudah diterapkan oleh kantor pusat. Mohon dimaklumi ya. Nanti kalau ada aturan baru nih, atau ada suatu siaran pers baru, berarti penyuluhan harus kuasai semua aturan perpajakan. Intinya seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada aturan baru ini, nah kita bicara cipta kerja nih, baru nih kan ada cipta kerja. Nah sebetulnya kami diinternalisasi dulu. Kami internal tuh harus tahu dulu apa sih ada di situ gitu. Jadi kami meminta kepada narasumber kami itu teman-teman sendiri sebetulnya mungkin di Direktorat Peraturan Perpajakan yang menangani pada saat perancangan undang-undang tersebut gitu. Kami diberi info dulu, ini loh undang-undang cipta kerja mencakup misalnya di KUP pasal 8, pasal 9 dan sebagainya, pun undang-undang PPH-nya di pasal sekian, undang-undang PPN-nya pasal sekian. Itu info komunikasi ke internal dulu. Kami secara internal diberitahukan, mungkin hanya di kantor pusat dulu. Setelah itu kami internalisasi ke teman-teman di lapangan, teman-teman orang pajak nih semuanya gitu. Maunya sih semua kami punya pengertian yang sama, tapi kadang-kadang gitu kan ada barangkali teman-teman saya yang pada saat sosialisasi tidak full mendengarkan sehingga agak miss pada saat menyampaikan kepada wajib pajak. Nah,
Setelah kami semua terinternalisasi, baru kita keluar sebetulnya. Kita boleh bicara keluar, menerangkan ada apa di Undang-Undang Cipta Kerja itu, misalnya tadi contohnya gitu loh sebetulnya, Lin. Sudah ada prosedurnya semuanya gitu. Dan kalau semua berjalan sesuai dengan sistem yang sudah ada, harusnya tidak ada masalah. Tapi tadi saya bilang Mbak Lis, kadang-kadang ada aja gitu kan kasus teman-teman, atau mungkin juga dia lagi bete hari itu, ya kan gitu. Jangan dianggap buat semua teman-teman seperti itu, mungkin dia lagi ada masalah di rumah kebawa ke kantor lah. Jadi jawabannya nggak pas juga, wajib pajak merasa dirugikan gitu. Oke. Oh ya, Kak Mbak Inge bisa ceritakan nggak sedikit tentang dirinya selain pekerjaannya ya, selain pekerjaan gitu. kantor, mungkin tentang ya keadaan rumahnya. Keadaan rumah baik-baik saja, alhamdulillah. Saya ibu punya anak 3, suami juga ada. Nanti kita punya anak 3 aja dari mana? Punya anak 3. Nah, tantangan buat saya sebetulnya nih sebagai ibu, saya pengen tuh bisa menerangkan ke anak-anak manfaat pajak dari awal gitu loh. Nah, salah satu tugas kami sebetulnya di penyuluhan itu melakukan inklusi pajak. Inklusi pajak itu berarti kita berusaha menanamkan, memasukkan pajak itu ke dalam kurikulum pendidikan kan. Mungkin saya yakin Olin sama Mbak Lis juga yang punya keluarga, punya anak, barangkali merasakan bahwa pelajaran di SD, SMP, SMA tentang pajak kurang. Sehingga pada saat mereka mahasiswa terus jadi pengusaha, pengetahuan tentang pajaknya kurang juga. Sekolah di mana? Mau sekolah di swasta atau mau coba di negeri? Saya bilang gitu. Emang apa bedanya Mas sekolah negeri, sekolah swasta? Sekolah negeri nggak bayar, saya bilang gitu. Kok bisa nggak bayar? Dia langsung kayak gitu. Itu uangnya dari pajak, saya bilang. Makanya mama kerja di pajak, saya bilang gitu. Karena itu uangnya nanti akan sangat bermanfaat untuk banyak orang, saya bilang gitu. Nah, saya juga berharap bahwa dia akan bisa memberitahukan kepada yang lain-lainnya. Dan ini sempat agak ngeracunin anak saya loh. Ya saya mau masuk ke negeri aja nanti gitu, kalau SMA nanti gitu. Walaupun belum tahu juga sih nanti akhirnya negeri apa ke swastanya ya, kita tunggu aja gitu loh. Tapi intinya gitu. Saya berusaha menanamkan dari sejak dini supaya apa yang dialami sekarang di kantor saya nih gitu loh. Karena kita untuk memasukkan kurikulum di pendidikan dasar menengah itu nggak mudah gitu kan. Teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sedemikian rupa menyusun kurikulum, ya kan. Kurikulum itu nggak disusun dalam waktu sehari 2 hari, itu bisa berbulan-bulan, setahun, bertahun-tahun, pembahasannya juga lama. Kalau tiba-tiba kita nyelip pengen masukin pajak, itu juga perlu pembahasan juga gitu loh. Nah, jadi kalau kita bisa diawali dari rumah, pengetahuan tentang pajak itu apa, kita nggak usah bicara cara menghitung, cara mendaftar kan nggak sebetulnya gitu. Cukup manfaatnya saja dulu. Paling tidak mereka tahu bahwa pajak itu penting. Itu kalau untuk kaitan dengan di rumah. Gimana? Nah, kemudian bisa ceritakan nggak sedikit tentang ya karirnya Mbak Inge di pajak? Karir di pajak ya? Waduh, karir di pajak. Nah, ini lucu sebetulnya. Karena apa? Pertama kali saya di pajak, saya itu adalah diangkat langsung menjadi fungsional pemeriksa, auditor gitu, auditor. Jadi, mengaudit gitu loh. Sempat saya merasa kayaknya nggak gue banget yang ngerjain auditor ini, saya bilang gitu. Saya suka nggak tegaan sama wajib pajak gitu loh. Bapak, saya koreksi karena bapak pembukuannya kurang pas nih, kalau dihitung-hitung begini, bayar pajaknya masih nambah lama-lama gitu. Tapi saya jalanin, kalau ada tugas saya waktu itu saya jalanin. Nah, akhirnya apa? Saya berhasil keluar, nggak sengaja keluar dari situ karena saya sekolah sebetulnya. Saya tugas belajar. Nah, setelah pulang tugas belajar saya ditanya, mau jadi fungsional lagi nggak? Saya bilang, enggak Pak, boleh nggak saya jadi struktural aja? Saya nggak mau jadi auditor, tapi saya tetap ditaruh di bagian pemeriksaan. Walaupun saya bilang nggak mau auditor, ya udah kamu di kantor pusat membuat kebijakan pemeriksaan. Oh baiklah, saya bilang gitu, siap gitu. Dan itu terpatri di kepala saya bahwa saya adalah seseorang yang sangat tahu mengenai pemeriksaan. Itu dari mulai saya masuk 91 sampai saya keluar dari Direktorat Pemeriksaan itu tahun 2003. Bayangin, 14 tahun otak saya dipenuhi dengan pemeriksaan. Begitu tiba-tiba salah satu atasan saya bilang, coba kamu pindah ke bagian penyuluhan. Saya bingung tuh, penyuluhan Pak? Serius Pak? Saya bilang, enggak salah saya di penyuluhan. Dia bilang, enggak, coba dulu. Saya bilang, kamu ke penyuluhan sana, lakukan sesuatu di penyuluhan. Gitu, siapa? Saya bilang.
namanya diperintah atasan kan. Saya bilang saya nggak mau apa dimutasi, mana ada cerita kayak gitu gitu loh. Jadilah saya dimutasi di penyuluhan. Ternyata memang ada potensi lain dalam diri saya yang dilihat oleh atasan saya gitu. Dan sekarang saya sangat menyukai pekerjaan saya di bidang penyuluhan, pelayanan dan humas. Aku ingat kalau misalnya anak-anak SD itu datang dan mereka berkata, oh tadi kita ada yang datang loh dari kantor pajak dan mereka mengajari kami pajak melalui kartun-kartun. Nah itu bagiannya penyuluhan bukan? Kayak ya, seperti itu. Bagian di penyuluhan sebetulnya itu namanya di materi penyuluhan. Jadi kami selain membuat apa sih, nggak boleh kita hanya bikin PowerPoint yang dimengerti oleh orang tua ya nggak sih. Kalau ke anak kecil ya kita bikinnya kartun, kita kasih gambar-gambar yang lucu. Kalaupun videonya video anak-anak kontennya. Jadi kami bikin beberapa konten tuh Olin. Jadi ada khusus buat SD ada, buat SMP ada, buat SMA juga ada, juga untuk mahasiswa. Kalau pernah dengar ada program kami namanya Pajak Bertutur. Nah, pajak bertutur itu ya kan kami datang ke semua institusi pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Di situ kami secara serentak nasional memberikan informasi tentang perpajakan. Kalau menurut aku materinya ini banget loh, menarik banget. Soalnya mereka masih kecil-kecil, tapi kalau ditanyakan pajak itu apa ya? Oh itu kalau kita punya penghasilan, sebagian dari penghasilan kita dipotong pajak untuk negara. Betul. Terus untuk apa? Ya kan bikin rumah sakit, bikin mereka udah bisa menjelaskan seperti itu. Iya, jadi kalau untuk SD itu sebenarnya lebih kita memberikan informasi tentang sharing. Jadi bahwa apapun yang kita berikan kepada negara itu akan di-share kepada yang lain gitu kan. Karena kan anak-anak SD kan masa kita disuruh bayar, mungkin mereka masih agak jauh untuk kata-kata bayar, punya penghasilan dan segala macamnya gitu ya. Walaupun mereka pasti cerita, oh nanti kalau kerja dapat gaji segini, sebagian kita sisihkan yuk gitu. Kita bicara seperti itu. Jadi sharing dengan yang lain karena ada bagian di negara kita yang ternyata membutuhkan biaya lebih daripada yang kita miliki di sini, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke konsep sharing biasanya kalau untuk SD. Kita punya konsep tertentu untuk berbagai level pendidikan. Itu kami siapkan. Kreatif banget ya berarti orang-orang yang di penyuluhan. Harus kayak aja. Kalau nggak kreatif nanti sosialisasi nggak ada yang denger. Nah, anak kecil itu pada ngantuk semua. Iya, yang ada tidur mereka gitu. Terus kalau misalnya mau berkarir nih seperti Mbak Inga ya, atau di bagiannya Mbak Inga, berarti selain khususnya wanita ya, laki-laki juga bisa, tapi mereka berarti selain mengerti pajak juga harus orang yang kreatifnya, atau ada syarat-syarat tertentu nggak untuk misalnya berkarir di pajak tetapi di bagian humas itu gitu? Kalau karir di pajak sebetulnya kalau udah nyemplung kayaknya tinggal kita mau apa nggak berkarir kan gitu loh. Nggak mau kita milih saya maunya di sini tapi begitu masuk pajak tanda tangan seluruh Indonesia dimanapun juga kan gitu. Jadi di tempat dimanapun juga harus tinggal bagaimana kita memaksimalkan diri kita. Kayak saya sudah di penyuluhan ya, saya berusaha mengikuti apa yang diperlukan di penyuluhan gitu. Kemarin waktu saya di KPP saya berusaha menjadi seorang kepala kantor pelayanan pajak yang harus mengerti dari mulai pendaftaran sampai urusan penagihan utang atau pemeriksaan yang pidana gitu kan. Tapi sekarang saya di penyuluhan saya begitu memfokuskan diri pada edukasi baik dari tingkat tadi dasar dan menengah, perguruan tinggi atau juga kepada para wajib pajak. Apalagi sekarang lagi COVID ini kan, COVID-19 ini kita punya begitu banyak manfaat, begitu banyak insentif pada wajib pajak. Itu kami juga harus konsentrasi ke situ sekarang, menyiapkan materi-materinya supaya pas atau mudah dicerna oleh para wajib pajak. Kira-kira gitu. Kalau gitu ya, Inga, sekarang berarti semua orang pajak, kalau tak ambil dari ceritanya minimal di direktoratnya Inga itu berarti baik yang perempuan maupun laki kan harus bisa tahu dan menguasai masa perpajakan ya. Nggak ada istilah nggak boleh ya, nggak mau enak nggak harus, nggak cuma di bagian saya aja sebetulnya, semua orang harus begitu, harus iya kan, minimal harus siap. Kalau disuruh harus ya harus. Karena sebetulnya kan tidak harus kami yang menyampaikan kepada para wajib pajak, ya kan, bisa teman-teman di lapangan, di KPP atau di Kambil juga bisa, atau teman-teman direktorat lain. Cuman paling tidak ya kami sudah siap lah seandainya diminta ya kan gitu loh. Walaupun kalau tadi kita merasa
saya juga nggak mau kalau misalnya ternyata ada masalah transfer pricing, saya mengirimkan teman-teman yang barangkali baru berapa tahun kerja di pajak atau belum pernah di KPK, kan nggak mungkin gitu. Tapi pasti kami melihat kemampuan masing-masing gitu, atau kita minta bantuan kepada yang lain kalau ternyata di tempat saya nanti tidak ada yang kompeten untuk masalah itu, karena kami tidak mau mengecewakan wajib pajak. Intinya sih itu. Kalau gitu Inge sebagai wanita karir ya, wanita sukses ya, apa sih kesuksesan menurut Inge itu? Arti kesuksesan menurut Inge? Kesuksesan apa ya? Yang berkarir, apalagi Inge tadi udah mulai menanamkan ke putra-putri ya, betul. Itu dengan kerjanya ini lo, aku tuh orang pajak, ini lo aku ya jabatan pajak, ini lo kurnia kita bayar pajak, gitu-gitulah ya. Jadi kalau mereka ngikutin kita, mereka maka itu suatu kebanggaan bagi kita, kesuksesan kita. Kenapa? Sepakat Mbak Lis gitu loh. Aku termasuk orang yang paling bangga kalau ditanya mengatakan saya kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya nggak pernah malu, nggak pernah takut juga orang akan benci, nggak. Saya mah kenceng, bangga banget. Kerja di mana, Mbak? Direktorat Jenderal Pajak gitu. Saya tenang aja menyebut itu. Kenapa? Buat saya itu suatu kebanggaan tersendiri gitu loh. Dan pernah ada orang mengatakan saya, cita-cita udah tercapai belum, katanya gitu. Perasaan sih dulu waktu masuk DJP, cita-cita kalau struktural pengen jadi kasih aja sih, saya bilang gitu. Gak pengen jadi macem-macem. Kan dulu ngeliat tuh saya pelaksana, ngeliat kasih tuh kayaknya keren banget, dia udah jadi kasih kepala seksi gitu loh. Jadi kasih, alhamdulillah sudah kelewat begitu kepala seksi. Tanya, ngeliat kepala kantor, kayaknya kepala kantor asik banget, jadi kepengen juga. Alhamdulillah sudah juga gitu, tapi cukup mungkin ya. Nah, buat saya sebenarnya jabatan amanah, dimanapun juga kita ditempatkan, kita hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Buat saya udah sukses dalam pekerjaan, artinya kita masih bisa menjalaninya tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, atau kita bisa menjaga integritas dengan sebaik-baiknya. Buat saya itu kesuksesan pribadi saya gitu loh. Dan di rumah juga yang penting nggak ada masalah gitu kan. Kita di pekerjaan juga aman, di rumah juga aman, semua berjalan dengan baik, itu berarti kesuksesan dalam kehidupan saya gitu. Kalau mensosialisasikan ke anak kecil mungkin enak ya, kartun ke mahasiswa, terus apalagi ke pengusaha ya, ataupun orang yang bekerja. Tapi kalau misalnya ke wanita lah, karena ini kan women on tax ya, apalagi misalnya wanitanya ibu rumah tangga yang merasa saya nggak bersentuhan dengan pajak gitu, kenapa saya harus memahami pajak gitu. Kira-kira kalau ke ibu rumah tangga cara mensosialisasikan pajaknya gimana tuh? Seru sebenarnya kalau kita bicara ke ibu rumah tangga nih, saya bilang, karena saya pernah ditanya gitu loh, ngapain sih kita mesti bayar pajak gitu. Terus sampai dia merembet ke masalah, tahu nggak, gara-gara pajak nggak tercapai kita harus bayar utang nih katanya, negara kita harus menambah utang gitu loh. Saya berpikir, masa iya saya harus menjelaskan konsep APBN kepada ibu rumah tangga? Kan enggak sebetulnya gitu loh. Kalau saya berpikir gini aja, ibu, kita kembalikan lagi bagaimana supaya dia itu bisa merasakan manfaat pajak itu apa. Karena kalau mereka tidak mengetahui manfaat pajak, akan sulit untuk mereka mengetahui apa sebenarnya pajak itu. Contoh yang paling gampang, ibu kemarin waktu melahirkan si adik di rumah sakit mana gitu, pas kebetulan di Fatmawati, kata dia gitu, ibu tahu nggak di situ bayarnya murah? Iya, kalau dibandingin sama RSPI jauh banget. Ibu tahu nggak kenapa di situ bayarnya murah? Saya bilang gitu. Itu karena sebagian dibiayai oleh pemerintah dari uang pajak. Masa sih katanya gitu? Masa sih katanya gitu? Betulan. Nah, kalau si kakak sekarang sekolah di mana? Tuh di SD Ciputat 5, SD Negeri Ciputat 5 kata dia. Itu sekolah saya juga dulu Bu, katanya. Bayar nggak Bu? Enggak katanya. Tetangga ibu sekolahnya di mana? Karena saya tahu tetangga dia sekolah di swasta, saya bilang gitu. Ibu tahu nggak kenapa itu nggak bayar? Soalnya dibiayai oleh dana dari pemerintah juga, itu dari pajak juga Bu, saya bilang gitu. Jadi ibu jangan marah kalau bapak bilang harus bayar pajak, saya bilang gitu. Kan ibu pegang uang nih biasanya. Uang bapak berarti uang ibu sendiri kan. Kalau bapak membayar pajak mesti lapor sama ibu. Nah, jadi ibu jangan marah kalau bapak bilang membayar pajak, itu karena manfaatnya pasti akan kembali kepada ibu juga, kepada keluarga ibu juga gitu. Jadi dari manfaat. Sebetulnya kalau kita bicara sama orang yang bukan wajib pajak, artinya belum mengerti perpajakan, kita harus dari manfaat. Jangan bosan bicara manfaat pajak gitu.
jangan bosan itu, ya kan, karena namanya ibu-ibu ya, perempuan, duit Rp1, Rp2 keluar tuh kan susah ya setengah mati, apalagi untuk bayar pajak. Belum ada manfaatnya, lihat tuh jalan itu masih ada lubang, itu lihat lampu mati, ini wah udah. Mereka pasti ngomongnya gitu, tapi lebih banyak manfaatnya. Sejak mereka melahirkan anaknya, merasakan. Iya. Kayak sekarang kan lagi masa pandemi, kemudian kita sudah mau, mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau mudah-mudahan enggak, tapi ya apa udah resesi 2 kali belum atau belum sih, atau iya sih belum menuju resesi November Desember ini kan. Oh iya, kemudian katakanlah kita mudah-mudahan enggak ya, tapi kelihatannya sih akan menuju resesi kedua ya. Untuk kuartal berikutnya. Jadi sudah mau masuk tahap resesi, mudah-mudahan enggak, saya salah ya. Siapa yang berharap ya negara resesi. Terus kemudian di masa ini, masa-masa COVID juga, terus kan pajak memang memberikan insentif, tetapi ini apakah sudah adil menurut Mbak Inge? Pajak insentif yang sudah diberikan ke masyarakat sudah adil nggak, atau nggak existing tax yang sudah ada adil nggak, mengingat masa-masa susah lah dibandingkan masa dulu? Gimana Mbak Inge? Ingat ya, kita ada prinsip pajak dulu kan, ada salah satunya adalah fairness ya kan, harus adil untuk semuanya. Saya pikir di masa pandemi COVID-19 ini kami pemerintah atau DJP sudah berusaha semaksimal mungkin supaya semuanya diberi insentif yang sesuai gitu kan. Pada awalnya ingat ya, pada bulan April, awal-awal April atau Maret waktu masih Perpu itu, kita kan membatasi sekali jumlah klasifikasi lapangan usaha yang diberikan insentif. Dari mulai hanya seingat saya 400 clue itu udah paling banyak tuh, 400-an clue. Setelah itu ternyata setelah begitu 400 clue, yang lain minta kita tambahin lagi 800-an di PMK berikutnya untuk clue lapangan usaha yang diberikan insentif. Setelah itu kami juga terdampak oleh COVID, banyak lagi, sekarang udah lebih dari 1000 sebetulnya klasifikasi lapangan usaha yang diberikan insentif oleh pemerintah. Jadi saya berpikir kalau kita dibilang nggak adil gitu loh, masa iya sih gitu kita terus menambah jumlah klasifikasi lapangan usaha yang diberikan insentif perpajakan gitu. Kami pasti memperhatikan sebetulnya siapa aja. Kalau pada awalnya mungkin kami masih agak kacamata kuda nih, berarti ini yang punya produk kesehatan ya kan, rumah sakit, ini pasti mereka tidak akan terdampak misalnya gitu kan. Dan tapi ternyata produk kesehatan nggak semuanya juga gitu, semua ada keuntungan ya kan, ada yang jual masker aja atau gitu. Jadi kita exclude-kan, kita keluarkan dia dari yang diberikan insentif. Atau ada lagi yang perdagangan retail katanya gitu kan, dia tidak terdampak, tapi ternyata ada juga beberapa yang terdampak. Nah itu makanya yang namanya klasifikasi lapangan usaha tuh ada bahkan yang katanya tadinya kalau mau daftar aja nggak bisa karena lu nggak cocok. Nah itu kan banyak sekali terjadi di awal-awal kita pandemi. Akhirnya kita berusaha, kita mendengarkan sebetulnya, mendengarkan apa sih keluhan wajib pajak. Kami juga terdampak COVID-19 ini. Jadi kami juga ingin diberikan insentif. Nah apalagi untuk yang UMKM. Tadi kalau kita bicara UMKM, mereka paling rame karena jumlahnya banyak sekali gitu kan gitu. Disuruh bayar dari 1% menjadi 0,5% itu udah seneng. Nah sekarang cuti bayar pajak ya, cuti bayar pajak sampai dengan Desember 2020 sampai dengan akhir tahun, kurang apa lagi gitu. Kalau kami dibilang nggak adil, ya tolong kami diberitahu, diberikan masukan kira-kira ketidakadilannya di mana. Saya yakin para pimpinan saya, atau pimpinan di Kementerian Keuangan pasti akan berpikir memang masih ada yang harus diperbaiki dari ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Banyak ya sebenarnya ya. Sebetulnya udah sangat adil ya. Menurut saya sih begitu gitu. Aturan-aturannya juga dinamis. Ada kejadian ini keluar aturan. Oh iya, itu harus banget tuh, harus banget. Begitu ada COVID kita langsung ketentuan untuk bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 kan gitu loh. Masa iya sih kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin kita bilang oke, kamu libur bayar pajak, oke, kalau nggak harus bayar ini pasal 21 karena udah ditanggung pemerintah gitu kan. Kalau nggak ya bisa marah, kita dimarahin terus katanya, orang lagi pandemi kita disuruh bayar pajak terus katanya. Gini Inga ya,
ini kan namanya, ini temanya kan Woman on Tax ya. Mungkin Inge bisa ngasih saran, arahan, atau pesan-pesan buat para wanita. Waduh, berat banget yang berkaitan dengan perpajakan. Para wanita ngapain ya? Kalau saya sih ingin mengajak barangkali para wanita untuk bisa melakukan hal yang sama, paling tidak dengan apa yang saya lakukan. Kita mulai kalau kita bicara pajak, ya mudah-mudahan sih para wanitanya sudah mengerti dulu apa itu pajak gitu kan. Tadi kita bicara dari manfaatnya saja seperti apa. Nah, dan kita mulai tularkan kepada anak-anak kita gitu kan. Kemudian teman-teman ibu-ibu di sekolah anak-anak, kalau memang masih ngumpul-ngumpul, kalau sekarang mungkin enggak ya karena sekolah sudah online gitu, sama teman-teman arisan, sama keluarga. Karena gimana pun juga kalau memang belum pada mengerti manfaat pajak itu apa, akan sulit bagi kami untuk bisa menerapkan seluruh ketentuan yang ada, dan masyarakat secara apa, compliance-nya itu voluntary gitu kan. Kita berharap maunya jangan karena dipaksa bayar pajak mereka baru bayar pajak, tapi saya ingin mereka tuh kepatuhannya datang secara alami, secara apa sih namanya, voluntary itu tidak dengan paksaan lah. Ya, tidak dengan paksaan gitu, dengan kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakan. Tapi percaya ada juga hak-haknya sebagai wajib pajak, nanti saya yakin pasti akan banyak. Jadi nggak akan rugi kok punya NPWP ya. Dan apalagi tadi kalau bayar pajak, kalau saya kembalikan kepada prinsip sharing, kita bicara sebagai masyarakat umum aja, bahwa dengan pajak kita sudah men-share, kita membantu masyarakat lain, saudara-saudara kita yang ada di barangkali di Indonesia Timur yang PAD-nya lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan untuk pembiayaan di daerahnya itu. Kita bisa bantu mereka juga gitu. Intinya mungkin begitu ya. Jadi tetap semangat para wanita ya. Semangat di rumah, juga semangat di tempat pekerjaan masing-masing gitu. Tetap bisa melindungi keluarga dan juga tetap bisa berkarir, dan kita berharap keduanya tetap sukses jalan bersamaan seiring. Terima kasih. Oke, Inge. Kayaknya nggak terasa waktu kita udah lama juga ya kita iya nih ngobrol-ngobrolnya nggak terasa. Gini, ingat, makasih banyak atas waktu dan perhatiannya Bapak Waters. Mungkin sebelum kita tutup bisa Inge ngasih ya sedikit arahan, saran, urun rembuk deh untuk masalah perpajakan, terutama wanita, terutama woman on tax, woman on tax, voters ya, para voters bisa kayak Inge semuanya. Waduh, amin. Para voters, kalau misalnya Anda pegawai Direktorat Jenderal Pajak pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Tapi kalau misalnya para wanita ini ternyata adalah ibu rumah tangga misalnya gitu, jangan takut, sekarang bisa online kalau mau usaha lah gitu kan. Tapi jangan juga ada kekhawatiran bahwa dengan usaha nanti dikejar-kejar orang pajak, enggak juga gitu. Karena apa, kami terbuka sebetulnya gitu loh. Boleh mencari informasi tentang pajak dimanapun juga. Kita punya website. Nah, saya yakin kalau sekarang ibu-ibu semua dengan gadgetnya pasti sudah canggih semua nih gitu. Nggak ada yang ketinggalan HP biasanya kan, walaupun ada di rumah, walaupun di dapur, HP-nya bisa dilihat, bisa ngecek, walaupun ngecek resep ya. Sekali-sekali coba dibuka juga website Direktorat Jenderal Pajak, dilihat ada apa aja di situ gitu loh. Nah, usaha lewat online misalnya, sekarang lagi banyak nih ibu-ibu di rumah daripada nganggur gitu kan. Anak-anak misalnya lagi belajar online, saya juga jualan, punya sesuatu, posting jual cekrek gitu. Nah, jangan lupa gitu loh. Itu berarti ibu-ibu tuh sudah termasuk dalam UMKM barangkali kalau memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar gitu kan. Sebetulnya gitu loh, kami sudah memberikan begitu banyak kemudahan gitu untuk para pemula pengusaha atau yang pengusaha masih kecil gitu, dengan adanya pajak final tadi ya yang 0,5%, dan sekarang lagi cuti bayar pajak sampai akhir tahun. Nah, tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, nah, tolong cari info yang betul, cari infonya di tempat yang benar juga, jangan cari info ke yang orang yang sok tahu. Orang sok tahu itu maksudnya ini oknum-oknum tidak bertanggung jawab gitu. Udah banyak lah yang tahu pajak sebetulnya. Tadi kita dari website boleh, ibu bisa telepon di kering pajak 1.500-200. Intinya sebetulnya jangan ragu-ragu atau jangan takut dengan pajak gitu, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih user friendly. Kami berusaha untuk bisa lebih ramah kepada masyarakat, memberikan informasi apapun
gitu. Mau yang susah, mau yang mudah, bisa datang ke kantor pajak, bisa lewat website, bisa telepon, bisa SMS, bisa email, semuanya bisa sebetulnya. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut dengan pajak, karena apa? Manfaatnya sangat banyak sekali untuk kita semua, terutama para wanita. Terima kasih. Terima kasih loh Inga ya. Untuk para wanita jangan takut seperti apa tadi disampaikan oleh Inga. Nggak usah takut, tetap semangat, nggak usah takut masalah perpajakan, tidak. Betul sekali. Jangan sampai takut pajak dan tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Mbak Inga waktunya. Terima kasih ya, masukannya banyak banget. Mudah-mudahan sukses terus karirnya. Amin, amin. Sukses juga untuk Oli sama Pak. Oke, Wotes, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam modern.